prinsip Pigeon Hall. Prinsip Pigeon Hall ditemukan oleh seorang matematikawan Jerman yang bernama J. Lejeune Dirichlet. Prinsip tersebut dinamakan prinsip Pigeon Hall karena berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Misalkan ada 20 burung merpati yang akan bertengger di 19 sarang burung merpati, maka salah satu dari sarang burung tersebut pasti berisi setidaknya 2 burung merpati. Prinsip Pigeon Hall merupakan bagian dari struktur diskrit karena area objek yang dikajinya merupakan objek yang terbatas. Lebih spesifikasinya, prinsip Pigeon Hall ini dapat digolongkan ke dalam ilmu kombinatorial. Prinsip Pigeon Hall menyatakan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif dan objek berjumlah K tambah 1 ditempatkan dalam wadah berjumlah K, maka ada salah satu wadah yang berisi objek lebih dari 1. Kebenaran dari prinsip Pigeon Hall ini akan dibuktikan menggunakan kontraposisi. Dengan mengasumsikan tidak ada wadah yang berisi objek lebih dari 1, maka jumlah total objeknya yang terbanyak adalah K. Sedangkan jumlah total objeknya K tambah 1. Maka itu terdapat kontradiksi pada pernyataan kontraposisinya yang mengakibatkan prinsip Pigeon Hall bernilai benar. Teorema prinsip Pigeon Hall. Jika n tambah 1 atau lebih merpati menempati n sarang burung, maka paling sedikit ada 1 sarang yang ditempati oleh 2 atau lebih burung merpati. Dengan kata lain, jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapatlah 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Bukti teorema. Dengan menggunakan pembuktian kontradiksi, andaikan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Akibatnya setiap kotak berisi maksimal 1 objek. Akan tetapi hal ini mengakibatkan jumlah objek pada keseluruhan kotak akan lebih kecil atau sama dengan n. Hal ini bertentangan dengan pernyataan awal bahwa terdapat objek sehingga pengandaian salah. Jadi benar bahwa terdapat paling sedikit 1 kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Contoh soal yang pertama, banyaknya siswa minimal dalam satu kelas agar didapat 2 siswa dengan zodiak yang sama adalah penyelesaiannya yaitu banyaknya zodiak yang kita kenal ada 12. Jika kita pilih 12 siswa, ada kemungkinan zodiak mereka berbeda semua. Tetapi jika kita pilih 12 tambah 1 sama dengan 13 siswa, dipastikan setidaknya ada 2 siswa dengan zodiak yang sama. Prinsip Pigeon Hall yang digeneralisasikan pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa prinsip Pigeon Hall menyatakan setidaknya ada 2 objek dalam suatu wadah. Jika jumlah objek lebih banyak dari wadah, pernyataan tersebut dapat diubah menjadi lebih akurat. Sebagai contoh, jika jumlah burung merpati diubah menjadi 21 dan jumlah sarang burung merpati diubah menjadi 10, maka kita dapat menyatakan bahwa ada 1 sarang burung dengan jumlah burung merpati yang bertengger di dalamnya minimal 3. Maka prinsip Pigeon Hall yang digeneralisasikan menyatakan bahwa jika objek berjumlah n ditempatkan dalam wadah berjumlah k dengan n dan k bilangan bulat positif, maka setidaknya ada 1 wadah yang berisi n per k. Sebagai catatan, merupakan fungsi Schelling yang membulatkan pecahan ke bilangan bulat positif atas terdekat prinsip Pigeon Hall. Ini akan dibuktikan menggunakan kontraposisi dengan mengasumsikan bahwa tidak ada wadah yang berisi lebih dari nk minus 1 objek. Maka jumlah objek maksimalnya adalah jumlah wadah dikali isinya yang diperlihatkan dalam pertidaksamaan berikut. K n per k minus 1, k n per k tambah 1 minus 1. Pertidaksamaan tersebut dapat ditulis demikian karena n per k tidak mungkin sama atau melebihi n per k plus 1. Jika ruas kanan disederhanakan, maka hasilnya n yang berarti k n per k minus 1n. Padahal jumlah objek total adalah n. Maka dari itu terdapat kontradiksi pada pernyataan kontraposisinya, sehingga prinsip Pigeon Hall yang digeneralisasikan bernilai benar. Selanjutnya yaitu contoh soal dari Pigeon Hall yang tergeneralisasi. Dalam mata kuliah kombinatorika diberikan tugas kelompok yang akan dibagi menjadi 6 kelompok. Jika terdapat 62 mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut, tunjukkan bahwa terdapat paling sedikit ada 11 mahasiswa yang menjadi anggota satu kelompok yang sama. Penyelesaian. Berdasarkan teorema 1, jika kita misalkan X adalah himpunan 62 mahasiswa yang menempuh mata kuliah kombinatorika dan Y adalah
himpunan 6 kelompok pada mata kuliah kombinatorika, maka akan ada paling sedikit 62/6 sama dengan 11 mahasiswa yang menjadi anggota suatu kelompok yang sama. Pernyataan yang sering ditanyakan tentang generalisasi prinsip pigeonhole adalah jumlah minimum objek sedemikian sehingga sedikitnya ada k-objek yang berada dalam salah satu M-box ketika objek-objek tersebut didistribusikan di antara box. Ketika kita memiliki n objek berdasarkan teorema 1, seharusnya ada sedikit objek dalam salah satu box selama n per m lebih besar sama dengan k. Nilai bilangan bulat terkecil n dengan n per m lebih besar k kurang 1, yaitu n sama dengan m kali k tambah 1 tambah 1 adalah bilangan bulat terkecil yang memenuhi ketaksamaan n per m lebih besar sama dengan k. Bisakah sebuah nilai yang lebih kecil dari n mencukupi jumlah minimum objek? Jawabannya tidak, karena jika kita memiliki m dikali k kurang 1 objek, kita hanya dapat meletakkan objek k kurang 1 dari objek-objek itu pada masing-masing M-box dan tidak ada box yang memiliki sedikitnya K objek. Ketika kita memikirkan permasalahan dengan tipe seperti ini, kita juga bisa mempertimbangkan bagaimana menghindari untuk memiliki sedikitnya K objek pada salah satu M-box saat menambahkan objek secara berturut-turut. Untuk menghindari penambahan pada objek ke K pada sebarang box, kita harus berhenti saat ada K kurang 1 objek pada masing-masing box. Hal ini karena tidak mungkin kita menambahkan objek selanjutnya tanpa meletakkan objek ke K pada box. Selanjutnya adalah teori Ramsey. Secara umum, teori Ramsey membahas distribusi subset elemen dalam suatu set elemen. Teori Ramsey merupakan ekstremal kombinatoriks yang memberikan jumlah objek jika kumpulan objek tersebut harus memenuhi kondisi tertentu. Contoh soal, dalam suatu grup yang terdiri dari 6 orang, hubungan antara sepasang orang dapat berubah berupa pertemanan ataupun permusuhan. Buktikan bahwa ada setidaknya 3 orang yang saling berteman atau 3 orang yang saling bermusuhan. Nah, pembahasannya, misalkan A merupakan salah satu dari ke-6 orang tersebut, maka setidaknya 3 orang dari 5 orang selain A bermusuhan atau berteman dengan A sesuai prinsip pigeonhole. Anggap B, C, D berteman dengan A, maka jika 2 dari B, C, D berteman akan terbentuk 3 orang yang saling berteman. Sebaliknya jika tidak, maka akan terbentuk 3 orang yang saling bermusuhan. Bila dikaitkan dengan permasalahan tersebut, bilangan Ramsey dengan notasi R, M, N merupakan jumlah minimum orang yang diperlukan untuk menghasilkan M orang yang saling berteman atau N orang yang saling bermusuhan. Berdasarkan solusi dari permasalahan tersebut, R 3,3 sama dengan 6.